Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Ulfia Safitri, Saya Rizky Aulia Putra. Saya Safir Jabenisio. Saya Rusika. Di sini kami dari kelompok 4 akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami tentang merger dan akuisisi. Untuk pembacaan materi yang pertama, yaitu pengertian merger dan akuisisi yang akan dibacakan oleh saya sendiri. A. Pengertian merger dan akuisisi. Ada beberapa pengertian mengenai merger. Yang pertama, menurut Brigham 2006, merger adalah penggabungan dua perusahaan atau lebih menjadi satu perusahaan. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1988 mendefinisikan merger sebagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain. Dari berbagai pengertian tentang merger tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa merger adalah suatu proses penggabungan dua perusahaan atau lebih, di mana perusahaan mengambil alih akan tetap berdiri, sedangkan perusahaan yang diambil alih akan lenyap. Sedangkan akuisisi ini berasal dari kata acquisitio. Secara harfiah, akuisisi mempunyai makna yaitu membeli atau mendapatkan sesuatu atau objek untuk ditambahkan pada sesuatu atau objek yang telah dimiliki sebelumnya. Dalam terminologi bisnis, akuisisi dapat diartikan sebagai pengambil alihan kepemilikan atau pengendalian atas saham atau aset suatu perusahaan oleh perusahaan lain. Akuisisi berbeda dengan merger, karena akuisisi tidak menyebabkan pihak lain bubar sebagai entitas hukum. Perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam akuisisi secara yuridis masih tetap berdiri dan beroperasi secara independen, tetapi telah terjadi pengalihan oleh pihak pengakuisisi. B. Jenis-jenis merger dan akuisisi. Yang pertama, merger horizontal. Merger horizontal adalah merger antara dua atau lebih perusahaan yang bergerak dalam industri yang sama. Tujuannya untuk mengurangi persaingan atau meningkatkan efisiensi melalui penggabungan aktivitas produksi, pemasaran, dan distribusi, riset, dan pengembangan serta fasilitas administrasi. Yang kedua, merger vertikal. Merger vertikal adalah integrasi yang melibatkan perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam tahapan proses produksi atau operasi yang dilakukan perusahaan jika berada pada industri hulu memasuki industri hilir. Begitupun sebaliknya. Yang ketiga, merger konglomerat. Merger ini adalah merger dua atau lebih perusahaan yang masing-masing bergerak dalam industri yang tidak terkait. Terjadi apabila sebuah perusahaan berusaha mendiversifikasi bidang bisnisnya dengan memasuki bidang bisnis yang berbeda dengan bisnis semula. Keempat, merger ekstensi pasar, yaitu merger yang dilakukan oleh dua atau lebih perusahaan secara bersama-sama untuk memperluas area pasar. Tujuannya yaitu memperkuat jaringan pemasaran bagi produk masing-masing produk. Yang kelima, merger ekstensi produk, yaitu merger yang dilakukan oleh dua atau lebih perusahaan untuk memperluas lini produk masing-masing perusahaan. Selanjutnya, mengenai
Jenis-jenis merger dan akuisisi akan dibacakan oleh Rizky. Kepada Rizky disilahkan. Baiklah, saya Rizky Aulia Putra akan membacakan. Selain itu juga terdapat beberapa klasifikasi merger akuisisi. A. Berdasarkan pola. Berdasarkan pola. Yang A. Mortality merger adalah pengadopsian satu pola atau sistem untuk dijadikan pola atau sistem pada perusahaan hasil merger. Biasanya perusahaan yang dipertahankan hidup adalah perusahaan dominan. Yang B. Platform merger adalah semua sistem atau pola bisnis sepanjang itu baik akan diadopsi oleh perusahaan hasil merger. 2. Berdasarkan metode pembiayaan. Metode pembiayaan adalah cara pembayaran transaksi merger dan akuisisi antara pengakuisisi dengan diakuisisi. Klarifikasi dalam metode ini terdiri dari kas, utang, atau kombinasi ketiganya. 3. Berdasarkan objek pajak. Jika pembayaran dilakukan dengan kas, berarti transaksi tersebut merupakan objek pajak. Sebaliknya, jika transaksi dilakukan dengan 100% saham, maka transaksi tersebut tidak kena pajak. Terdapat 3 bentuk merger yang terkena pajak dan 6 bentuk merger yang tidak kena pajak, yaitu terkena pajak. 1. Merger ke depan atau forward merger. Merger yang melibatkan uang kas sebagai media pembayaran. 2. Merger kebalikan dalam kurung reversi merger adalah pemilikan saham yang dimerger sehingga pada merger ini terdapat pemahaman kepemilikan perusahaan hasil merger. Yang 3. Merger melalui perusahaan untuk anak sub dalam kurung subsidiari merger adalah merger yang dilakukan oleh perusahaan induk dengan melibatkan perusahaan anak. 4. Merger sertifika berbalikan atau dalam kurung triangular reversi merger. Merger yang dilakukan antara perusahaan target dengan perusahaan tidak perusahaan induk melalui perusahaan anak. Setelah merger perusahaan anak dibubarkan dan perusahaan target dipertahankan hidup serta menjadi anak perusahaan induk. Yang B, bebas pajak. Reorganisasi tipe A atau merger berdasarkan statuta dalam kurung statutory merger. Yang reorganisasi hybrid segitiga dalam kurung hybrid triangular merger. Yang selanjutnya reorganisasi tipe B dalam kurung acquisition of stock of voting stock. Reorganisasi tipe B segitiga triangular of acquisition of stock voting stock. Or reorganisasi tipe C acquisition property for voting stock. Yang kelima, organisasi tipe C special case acquisition property for voting stock. Yang keempat, berdasarkan objek yang diakuisisi. A. Akuisisi saham yang digunakan untuk menggambarkan suatu transaksi jual beli perusahaan dan transaksi tersebut mengibatkan beradanya kepemilikan perusahaan dari penjual kepada pembeli. Dilakukan dengan cara membeli seluruh atau sebagian saham yang telah dikeluarkan oleh perseroan maupun dengan atau tanpa melakukan penyetoran atas sebagian maupun seluruh saham yang belum dan dikeluarkan perseroan. Yang B. Akuisisi aset. Akuisisi aset secara sederhana dapat dikatakan merupakan jual beli aset antara pihak yang melakukan akuisisi aset sebagai pihak pembeli dengan pihak akuisisi asetnya sebagai pihak penjual. 5. Berdasarkan pelakuan akuntansi. A. Metode pembelian terjadi jika
Jika dalam kegiatan penggabungan usaha melibatkan transaksi pembelian mayoritas saham target secara tunai yang berakibat beralihnya pengendalian terhadap manajemen perusahaan. Yang B, metode penyataan terjadi ketika pemegang saham perusahaan yang bergabung tetap melanjutkan pemilikannya terhadap perusahaan hasil penggabungan. Di sini tidak ditemukan proses jual beli. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya kembalikan kepada moderator. Untuk menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang alasan melakukan merger dan akuisisi, akan dijelaskan oleh Safero Jaya Benicio. Alasan melakukan merger dan akuisisi. Yang pertama yaitu sinergi. Kondisi di mana nilai keseluruhan lebih besar daripada hasil penjumlahan bagian merger yang bersifat sinergistik. Nilai perusahaan setelah merger lebih besar daripada penjumlahan nilai masing-masing perusahaan sebelum merger. Yang kedua yaitu pertimbangan pajak. Pertimbangan pajak dapat mendorong dilakukannya sejumlah merger, misalnya perusahaan yang menguntungkan dalam kelompok tarif pajak tertinggi dapat mengambil alih perusahaan yang memiliki akumulasi kerugian yang besar. Kerugian tersebut dapat mengurangi laba kena pajak dan tidak ditahan untuk digunakan di masa depan. Yang ketiga yaitu pembelian aktiva di bawah biaya pengganti. Perusahaan diambil alih karena nilai pengganti aktivanya jauh lebih tinggi daripada nilai pasar perusahaan itu sendiri. Akuisisi harus berdasarkan nilai ekonomi dari aktiva yang diakuisisi, bukan atas biaya penggantinya. Yang keempat yaitu diversifikasi. Diversifikasi bisa menstabilkan laba perusahaan sehingga bermanfaat bagi pemiliknya. Akan tetapi pada perusahaan milik keluarga biasanya pemilik tidak mau menjual sebagian saham yang dimilikinya untuk melakukan diversifikasi karena akan memperkecil kepemilikan dan mengakibatkan kewajiban pajak yang besar atas keuntungan modal. Yang kelima yaitu insentif pribadi manajer. Keputusan bisnis banyak didasarkan pada motivasi pribadi daripada analisis ekonomi. Tidak ada eksekutif yang akan mengakui bahwa egonya merupakan alasan untuk dibalik suatu merger. Akan tetapi ego memegang peranan penting dalam banyak merger. Yang keenam yaitu nilai pecahan. Nilai pemecahan suatu perusahaan merupakan nilai masing-masing bagian dari perusahaan itu jika dijual terpisah. Jika nilai ini lebih tinggi dari nilai pasar berjalannya perusahaan, maka seseorang spesialis pengambil alih dapat mengakuisisi perusahaan itu pada atau bahkan di atas nilai pasar berjalan dan menghasilkan laba yang besar. Saya kembalikan kepada moderator. Untuk pembacaan materi selanjutnya tentang proses merger dan akuisisi akan dijelaskan oleh Rusika. D. Proses merger dan akuisisi. Tahap pertama, perencanaan. Pada tahapan ini terdapat dua proses, yaitu identifikasi awal dan screening. Pada proses identifikasi awal, berarti perusahaan mencari dan mengumpulkan informasi sebanyak mungkin perusahaan-perusahaan mana saja yang potensial untuk diajak bergabung. Berbagai informasi dikumpulkan untuk melihat karakteristik perusahaan target. Setelah perusahaan melakukan identifikasi awal, kemudian perusahaan melakukan screening. Screening merupakan proses penyaringan sekaligus memilih antara berbagai calon perusahaan target yang telah terkumpul informasinya. Yang kedua, tahap proses merger dan akuisisi. Tahap ini terdiri dari 4 proses. Yang pertama, penawar formal, due diligence, negosiasi, dan closing.
Proses penawaran formal merupakan pendekatan formal yang dilakukan oleh perusahaan melalui pemberitahuan secara tertulis dan resmi tentang maksud penggabungan usaha terhadap manajemen puncak perusahaan target. Setelah penawaran formal, kemudian dilakukan dua diligence atau uji tuntas, yaitu suatu investigasi yang menyeluruh dan mendalam terhadap berbagai aspek perusahaan target. Uji tuntas dilakukan terhadap aspek hukum, keuangan, organisasi, sumber daya manusia, pemasaran, serta teknologi dan produksi. Negosiasi dianggap telah terlaksana apabila tercapai kesepakatan tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam proses merger atau akuisisi antara perusahaan pengakuisisi dan pihak perusahaan target. Setelah ketiga proses terlaksana, kemudian dilakukan penutupan transaksi, merger atau akuisisi yang ditandai dengan berlakunya status hukum perusahaan yang dimerger ke dalam perusahaan hasil penggabungan usaha, disertai dengan penyerahan saham. Yang ketiga, tahap pasca akuisisi, merupakan tahapan baru setelah perusahaan melakukan penggabungan usaha sebagai suatu kesatuan entitas. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Itulah hasil dari diskusi kelompok kami. Salah dan janggal, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul.